Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Sasongko dengan NIM akhir 242 dari kelas PTUC. Ini adalah proses nekropsi pada ayam. Yang pertama, dari saluran respirasi adalah hidung. Fungsi dari hidung yaitu sebagai jalur keluar masuknya O2 dan CO2 dari luar maupun dalam tubuh ayam. Kedua adalah laring. Laring memiliki katup yang disebut epiglottis yang akan membuka dan menutup saat ayam bernafas. Fungsinya adalah untuk membawa udara menuju trakea. Kemudian trakea berfungsi sebagai jalur jalannya udara. Lalu ada bronkus atau percabangan trakea yang memisahkan paru-paru kanan dan kiri, yang merupakan penyaringan terakhir untuk memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru bersih. Selanjutnya bronkeolus lalu menuju ke alveolus. Kemudian yang terakhir ada paru-paru, yang dimana paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan paru-paru kiri 2 gelambir. Paru-paru sendiri berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di alveolus. Yang pertama yaitu pakan masuk melalui paru, yang dimana paru berfungsi sebagai alat bantu mengambil pakan. Kemudian lanjut ke esofagus yang panjangnya berkisar 15-20 mm, yang tersusun dari otot longitudinal eksternal dan otot sirkular internal serta terdapat kelenjar mukosa. Lalu lanjut ke tembolok yang berfungsi untuk menyimpan dan melunakkan pakan. Kemudian ke proventriculus yang berfungsi penghasil enzim pepsin dan HCl dan terjadi pencampuran makanan. Kemudian lanjut ke gizzard, yang dimana gizzard dengan bantuan batu-batu kecil dan grit. Lalu lanjut ke usus halus, yang dimana terjadinya proses penyerapan nutrisi. Kemudian di sekum ada 2 pasang. Fungsi sekum yaitu tempat absorpsi air dan sintetis vitamin larut air serta fermentasi. Kemudian ke usus besar yang berfungsi sebagai menyerap air dan garam mineral serta fermentasi. Lalu yang terakhir ke kloaka, yang dimana fungsinya sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah sepasang dan masing-masing memiliki lobus yang menempel pada tulang punggung. Lalu ada ureter yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Lalu yang terakhir adalah kloaka, yang sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Yang pertama ada testis yang berjumlah sepasang, terletak dalam rongga perut pada ujung kernel ginjal. Fungsi dari testis sendiri yaitu untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis, yaitu suatu lapisan yang dimiliki setiap testis yang terletak menempel pada dinding luar testis. Fungsinya itu sebagai alat transport, penyerapan air, dan penyimpanan semen. Lalu ada vas deferens yang berbentuk pipa memanjang, mengandung otot-otot licin yang berperan dalam mekanisme pengangkutan semen saat ejakulasi, dan juga penghubung epididymis dan penis. Dan yang terakhir adalah kloaka. Yang pertama ada ovarium yang terletak di daerah ginjal dan antara rongga dada. Fungsinya sebagai penghasil sel telur, hormon reproduksi, dan kuning telur. Lalu ada oviduk, yaitu saluran penghubung ovarium dan uterus. Oviduk terbagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum memiliki fungsi penangkap sel telur yang diovulasikan. Fungsi magnum yaitu penghasil sel putih telur yang terjadi 2-3 jam.
Dan fungsi ismus yaitu pembentuk membran kulit telur yang terjadi 1 jam dan terjadinya plumping fluid. Lalu ada uterus. Fungsi dari uterus yaitu sebagai pembentuk cangkang telur dan terjadinya penyempurnaan telur. Lalu ada vagina, yaitu saluran terusan dari uterus dan alat kopulasi betina. Telur hanya berada dalam vagina dalam waktu singkat, dan telur akan dilapisi mukus yang berguna untuk menghambat pori-pori kerabang. Lalu yang terakhir ada kloaka, yaitu sebagai tempat keluarnya telur. Penyakit dapat disebabkan oleh 4 sebab, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang pertama ada ND atau Newcastle disease yang bersifat endemik, yang disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Tandanya yaitu pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan sekabasil, bintik merah pada proventriculus, gangguan pernafasan, dan kotoran encer agak kehijauan. Dapat dicegah dengan vaksinasi. Yang kedua yaitu IBD atau infeksi bursal disease yang disebabkan oleh virus dengan gejala yaitu lemas, sayap menggantung, dan diare. Dapat dicegah dengan vaksin, multivitamin, dan antibiotik. Dan yang ketiga yaitu influenza yang disebabkan oleh virus dengan gejala pial ungu dan ngorok. Dapat dicegah dengan vitamin antibiotik. Dan yang terakhir yaitu CRD atau chronic respiratory disease yang disebabkan oleh bakteri dan kadar amonia yang meningkat dengan gejala infeksi kelopak mata, trakea, keluar lendir, hidung dan mata, dan dapat dicegah dengan manajemen liter dan udara yang baik.